oleh Saudari Indah Kurniawati. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Indah Kurniawati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, setelah rekan-rekan sekalian, menginjak acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu diskusi online. Kali ini temanya adalah wajah pendidikan anak usia dini ya, yang akan disampaikan oleh yang pertama Ibu Siti Kurniasi MPD dan yang kedua adalah Ibu Liarika Pratama. Ya, keduanya merupakan dosen IAIN Metro. Saya akan share kurikulum vitae-nya terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama ya ini bisa dilihat ya sama teman-teman. Untuk pemateri yang pertama, saya bacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Yaitu nama beliau adalah Ibu Siti Kurniasi MPD atau sering dipanggil Bu Cici ya. Ya, selamat siang Bu Cici. Ya, Bu Cici. Beliau lahir di Bandar Lampung. Ya, usianya 30-an tahun lah ya. Dia dosen PNS dengan home base, dosen pendidikan Islam anak usia dini, jenis kelamin perempuan, status sudah menikah, agama Islam, suku Lampung ya. Nanti kalau mau belajar bahasa Lampung bisa sama Bu Cici ya. Kemudian alamat beliau adalah di Perum Permata Biru, Sukarami, Bandar Lampung, dekat dengan UIN Raden Intan ya. Ya, ini email dan nomor HP beliau ya. Kemudian ini riwayat pendidikannya ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Lampung semua. Ya. Kemudian ya S1-nya di Universitas Lampung atau Unila. Kemudian S2-nya di Universitas Negeri Jakarta. Ya, ini pengalaman beliau sebagai narasumber. Kemudian ini pengalaman pekerjaan beliau ya. Oh, jadi beliau juga merupakan salah satu asesor Ban PAUD ya. Ban PAUD dan PNF Provinsi Lampung. Ya, selain sebelum di IAIN Metro juga
mengajar di UIN Raden Intan, Universitas Terbuka, STKIP Al-ITB, dan TK Islam. Wah, pengalamannya cukup panjang di dunia PAUD ya. Ya, kemudian ini judul-judul penelitian dan pengabdian beliau. Silakan dibaca. Nah, kalau dibaca semua waktunya habis ya. Beliau mengampu banyak sekali mata kuliah ya. Wah, ini sepertinya setiap semester terganti ini ya mata kuliahnya. Ya, tapi rumpunnya tentang pendidikan anak usia dini ya sangat konsisten ya. Oke, itu merupakan kurikulum vitae dari Bu Cici. Nanti untuk lebih mengenal beliau nanti bisa ditanyakan sendiri ya. Mau main ke rumahnya ke sekarang. Bu Cici sudah siap? Oke. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Siti Kurniasih. Waktu dan tempat kami sediakan. Langsung saya share screen ini ya, PowerPoint-nya ya. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih Bapak moderator. Kepada yang terhormat Ibu Liarika selaku pemateri, Ibu. Ini selaku pemateri dan juga senior saya di bidang PIAUD. Kepada yang terhormat Bapak senior dan seluruh peserta diskusi online yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Untuk hari ini kita diskusi online, jadi kita sama-sama berbagi informasi di bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini. Baik, saya mulai. Suara saya terdengar ya Pak Denny ya? Terdengar sangat jelas, Bu. Ya. Jadi untuk pendidikan anak usia dini, pasti kita lebih khususnya ke anak. Seperti apa sih anak ini? Anak ini adalah salah satu yang paling mudah terlihat adalah anak ini peniru ulung, memiliki berbagai macam pengembangan yang harus dikembangkan, dan juga anak ini kreatif, berimajinasi tinggi seperti itu. Nah, lanjut Pak, slide-nya Pak. Dibuka slide-nya. Oke. Ya, balik lagi ke anak tadi yang peniru ulung, bagaimana anak ini bisa menirukan apa yang dilakukan orang yang dilihat oleh anak, khususnya adalah orang dewasa di sekitar anak. Oleh sebab itu, butuhnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini kenapa dibutuhkan? Untuk mengembangkan perkembangan aspek anak usia dini, yang ada 6 aspek perkembangan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 14, yaitu menjelaskan bahwa PAUD itu adalah suatu upaya pembinaan dari lahir sampai 6 tahun. Ya, jadi di setiap negara ini memang beda-beda, khususnya di Indonesia ini 6 tahun. Bagaimana saat lahir sampai 6 tahun itu adalah dilakukan pemberian rangsangan. Tidak hanya perkembangan, tetapi pertumbuhan dan juga perkembangan. Perkembangannya baik jasmani dan rohani. Dan semua ini dikombin menjadi 6 aspek perkembangan, yaitu ada aspek moral agama, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni. Atau dikenal 6 aspek perkembangan. Nah, setiap perkembangan ini berkaitan dengan wajah pendidikan dan berkaitan dengan kurikulum, itu akan berkembang sesuai dengan zamannya. Contohnya, pada tahun 2009, ada Permen 58, itu ada 5 aspek perkembangan saja, kecuali seni tidak masuk. Sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pembelajaran, kurikulum, itu tambah lagi 1 aspek, yaitu aspek seni. Dan berkembangnya lagi zaman akan kemungkinan besar juga akan kembali berkembang aspek perkembangan. Intinya adalah perkembangan anak usia dini, melalui pendidikan anak usia dini, perkembangan anak usia dini semakin meningkat, seperti itu. Lanjut Pak, nomor 4, slide 4. Tujuan pendidikan anak usia dini sama, tujuan anak usia dini
zaman dulu, zaman now itu sama semua. Jadi intinya adalah mengembangkan pendidikan anak ini untuk anak itu siap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terus kemudian fungsi pendidikan anak usia dini balik lagi untuk mengembangkan seluruh aspek kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan pendidikan. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Kalau anak di rumah saja tidak kenal dengan dunia sekitar, hanya kenal dengan dunia keluarga saja. Terus yang ketiga, mengembangkan sosialisasi. Ini ada kaitannya dengan nanti pembelajaran di masa pandemik ya. Untuk keempat adalah mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Jadi ketika anak masuk pendidikan anak usia dini, anak dikenalkan dan ditanamkan tentang bagaimana disiplin, baik disiplin masuk ke sekolah, seperti itu. Yang kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Jadi masa bermain ini maksudnya adalah bagaimana ketika anak di PAUD, anak diberikan kebebasan bereksplorasi, belajar sambil bermain. Iya, sebentar, sorry. Udah, selanjutnya Pak Denny, mohon maaf tadi sharing. Ya, selanjutnya yaitu slide kelima, Pak. Mohon maaf. Ya, asas pembelajaran anak usia dini. Ini penting sebagai dalam wajah pendidikan anak usia dini. Ini aspek penting yang harus diketahui oleh orang dewasa sekitar anak, yaitu pertama adalah aspek perbedaan individu. Intinya, dua anak kembar saja itu memiliki sifat yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, ketika kita memberikan pembelajaran di pada usia dini, kita harus melihat perkembangan setiap anak itu beda-beda. Ada yang memang sukanya dalam bidang kognitif, ada yang sukanya dalam bidang motorik, dan lain halnya. Terus yang kedua, asas konkretan, bahwa pada anak usia dini itu dimulai dari objek-objek yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengenalkan tentang tema binatang, kita kenalkan binatang yang akan kita berikan pengetahuan kepada anak. Contohnya misalnya mengenalkan binatang bebek, ayam, seperti itu. Terus yang ketiga, asas apersepsi. Asas apersepsi ini adalah maksudnya kegiatan mental anak dalam mengolah hasil belajar, dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Jadi pada asas apersepsi ini, belajar ini dipengaruhi oleh anak dan bagaimana anak ini mendapatkan pengalaman dari pengalaman sebelumnya, seperti itu. Lanjut yang keenam. Yang keenam yaitu asas pembelajaran motivasi, bagaimana ketika anak itu belajar, anak itu butuh namanya motivasi. Bagaimana anak itu didorong untuk belajar. Jadi ada anak-anak usia dini yang malah ke sekolah atau pergi ke TK atau ke KB. Kenapa? Karena di sana tidak ada yang memotivasi anak untuk belajar, seperti itu. Kemudian asas kemandirian, bagaimana pembelajaran itu dirancang supaya anak itu mengembangkan kemandirian, mengembangkan mengembangkan kemampuan dalam hal mandirinya. Jadi anak terbiasa mandiri, seperti itu. Terus yang selanjutnya asas keterpaduan. Bagaimana di sini pembelajaran anak usia dini ini harus terpadu. Maksudnya adalah ketika kita memberikan pembelajaran, aspek tidak hanya memengaruhi satu aspek saja, mengembangkan satu aspek saja, tetapi 6 aspek perkembangan itu anak bisa didapatkan dari salah satu pembelajaran, seperti itu. Atau tidak hanya satu aspek saja yang bisa dikembangkan. Selanjutnya asas kerjasama, bagaimana
wajah pendidikan anak usia dini ini dibentuk supaya anak itu bisa bekerja sama. Dengan bekerja sama berarti dengan bekerja sama itu mengurangkan resiko, mengurangkan emosi negatif yang dimiliki oleh anak. Jadi anak itu terbawa dalam emosi ada dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Selanjutnya adalah asas belajar sepanjang hayat. Ini maksudnya adalah pembelajaran di PAUD ini sepanjang hayat. Contohnya ketika kita menulis, itu sampai sekarang kita bisa menulis sampai sekarang. Ketika kita diajarkan huruf dari SD PAUD, sampai sekarang kita bisa membaca seperti itu. Jadi bagaimana pembelajaran anak usia dini sepanjang hayat, seperti itu. Ya, Pak Dini, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Lia ya Pak Deni ya. Ya, terima kasih Bu Cici atas pemaparan materinya, ya sangat menarik sekali tentang. Terima kasih Pak Deni. Dan lain-lain ya. Beri aplaus ke beliau ya. Yang menunggu kuliah kita share video dulu ya Pak ya. Sepertinya ada gangguan sebentar ya. Oh, dari Bu Cici atau dari saya? Share videonya. Dari saya aja Pak. Dari saya. Oh, iya. Mohon izin share video. Oh iya, monggo. Ini sudah saya bikin multiple. Biasanya kan. Oh, Bu Liarika terlempar dari Zoom meeting ya. Ini baru masuk lagi sepertinya. Gimana Bu Cici, bisa share screen-nya enggak dari sana? Kalau ya saya jadikan co-host aja deh. Ya. Sebentar Pak, lagi dicoba Pak. Oh iya. Saya jadikan co-host dulu biar semakin lancar. Ya. Ya, sudah datang lagi Bu Liarika, selamat datang kembali. Mungkin terlempar tadi ya. Iya Pak, terlempar. Mohon maaf, ini Bu Cici mau menampilkan video terlebih dahulu ya. Iya baik Pak. Iya Pak, karena bulenya sudah masuk, lanjut saja dulu Pak. Lanjut saja dulu ya. Oke, pemateri selanjutnya adalah Ibu Liarika Pratama MPD. Akan saya bacakan kurikulum vitae beliau ya. Ya, ini saya share screen. Nama lengkap beliau adalah Ibu Liarika Pratama MPD atau sering dipanggil Lia. Ya, beliau lahir di Metro tahun 88, sudah menikah. Ya. Kemudian alamat beliau di Jalan Tiram, Yesodati, Metro Timur. Ini nomor HP beliau dan emailnya, bisa berkomunikasi. Kemudian riwayat pendidikan SD, SMP, SMA di Metro ya. Ya. SMA-nya di MAN 1 Metro ya, depan Yayan Metro ini ya. MAN 1 Metro. Kemudian ini riwayat pendidikan di perguruan tinggi D2 PGTK STKIP PGRI, kemudian S1 PG PAUD ya, berubah ya, tadinya PGTK menjadi PG PAUD. S1-nya kemudian S2-nya di Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Ya, kemudian pengalaman bekerjanya juga sangat banyak sekali ya. Baik itu menjadi guru TK, menjadi dosen, menjadi kaprodi, menjadi asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung, kemudian mengajar juga di Universitas Terbuka, juga mengajar di Prodi PAUD IAIN
Win Raden Intan Lampung ya. Dan mulai 2017 sampai sekarang jadi dosen PNS ya di jurusan IAUD IAIN Metro. Beliau nanti bisa kenalan langsung atau sudah kenal semuanya ya. Sudah tidak asing lagi beliau. Ibu Lia sudah siap untuk melanjutkan materinya. Saya share screen lagi ya. Share screen-nya masih sama ya? Apa? PowerPoint-nya ya. Monggo Bu Lia. Apa Ibu Lia terlempar atau gimana? Tadi sana aja deh. Kalau pakai cici kan nggak bisa mati. Ini juga suaranya. Di sini aja nggak apa-apa. Mas, Pak Denny, terdengar nggak suara saya, Pak? Sangat jelas Bu Lia. Di situnya nggak bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Siti Kurniasih selaku sama-sama narasumber Ibu dan Bapak Deniatur. Terima kasih juga telah memfasilitasi kami dalam kegiatan acara siang hari ini ya Bapak. Dan teman-teman yang telah menyediakan waktu untuk hadir di acara diskusi online ini. Baiklah, di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan. Bergema nggak sih suaranya, Ci? Berdengar. Dengar sangat Di jelas, sini saya akan mencoba menjelaskan. Bergema nggak, Pak? Ya, ada suara-suara sedikit, tapi nggak apa-apa, jelas. Lihat dulu mungkin, Ci, atau itu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis PAUD ya. PAUD ini yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 dan nomor 13 tahun 2015 bahwasannya PAUD adalah rumah besar bagi layanan pendidikan anak usia dini. Di dalam rumah PAUD ini terdapat layanan-layanan, yaitu layanan formal, non formal, dan informal. Layanan formalnya itu yaitu berbentuk jenis layanan taman kanak-kanak, Radatul Atfal atau Bustanul Atfal. Dan di informalnya, bisa ngelihat itu. Mohon maaf, Pak. Pak Denny, mohon maaf, ini share screen-nya belum terlihat di sini, Pak. Ya, belum terlihat, Pak Denny. Mohon dibesarkan, Pak. Layanannya yaitu yang ini Pak. Layanan dalam rumah PAUD itu ada jalur formal, ada jalur non formal dan jalur informal. Jalur formal ini yaitu layanan pendidikannya taman kanak-kanak yang biasanya menerima dari usia 4 sampai dengan 6 tahun. Screen ini. Screen-nya mati ya? Iya, Pak. Bentar, mati sendiri ini. Sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi slide yang satunya, Pak. Yang di atas. Yang di atasnya masih ya? Ya.
Nah ya, jalur formal ini ada taman kanak-kanak dan Radatul Atfal yang biasanya melayani usia dari 4 sampai dengan 6 tahun. Yang kedua, jalur non formalnya yaitu berbentuk pelayanan kelompok bermain. Biasanya ini usia dari umur 2 sampai dengan 4 tahun. Taman penitipan anak usia dari 2 bulan sampai dengan 6 tahun, yang dimana biasanya dititipkan setelah anak melakukan atau kegiatan di TK, TK maupun kelompok bermain. Lalu ada satuan PAUD sejenis, ini juga melayani dari usia 2 bulan sampai dengan 6 tahun, dan di jalur informalnya ada keluarga dan masyarakat sebagai tempat untuk menstimulasi perkembangan anak atau layanan PAUD. Berikutnya Pak Denny. Baiklah, prinsip pembelajaran PAUD yang pertama yaitu belajar melalui bermain. Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain, yaitu di mana anak-anak ini bisa kita berikan rangsangan pendidikan melalui kegiatan bermain, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Misalnya, anak mengenalkan konsep berhitung kepada anak, guru dapat melakukan dengan cara bermain air. Selama bermain air, anak itu belajar tentang ukuran banyak dan sedikitnya, lalu menakar air, membandingkan besar atau kecil wadah yang akan digunakan saat bermain, dan anak merasa senang ketika anak-anak itu melakukan pembelajaran atau kegiatan tersebut. Dan anak tersebut akan mudah belajar tentang pengetahuan baru untuk mengetahui tentang konsep apa yang akan ditanamkan oleh gurunya. Lalu yang kedua adalah berorientasi pada perkembangan anak. Kita sebagai guru dapat mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak, yaitu sesuai dengan usia dari 0 sampai dengan 6 tahun. Lalu kita di dalam merencanakannya, melaksanakan dan menilai perkembangan, anak kita perlu memahami bahwa setiap anak ini memiliki tahapan perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan kegiatan belajar apa saja yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Bukan kegiatan yang diinginkan guru, tapi lebih tepatnya yang dibutuhkan oleh anak. Lalu di situ kita juga bisa melihat atau melaksanakan pembelajaran tersebut sesuai dengan indikator yang dicapai oleh pada perkembangan anak tersebut. Lalu yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan anak. Kita perlu memberikan rangsangan pendidikan atau stimulus sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Setiap anak adalah unik. Setiap anak memiliki kebutuhan khusus seperti dijelaskan, seperti yang saya jelaskan tadi, perlu diperhatikan terkait dengan kebutuhan khusus anak secara individual saat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Lalu yang keempat adalah berpusat pada anak. Berpusat pada anak ini kita perlu menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik minat, potensi, dan perkembangan serta kebutuhan anak. Di PAUD, bukan guru yang menjadi pusat belajar bagi anak, tapi anaklah yang menjadi pusat belajar bagi diri mereka. Kita perlu mendekat saat anak melakukan aktivitas bermain untuk memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan anak sehingga anak belajar dan bermain sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Kita juga perlu memberikan motivasi kepada anak agar anak mau dan dapat belajar secara mandiri, kreatif dengan inisiatif sendiri. Lalu selanjutnya yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Belajar melalui bermain sesuai dengan minat anak akan membuat anak menjadi aktif dan kreatif, bebas dari segala tekanan, dan menentukan pilihan, mampu merencanakan apa yang akan dimainkan, dan serta bisa mengemukakan pendapatnya dari apa yang telah dimainkannya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor
kurikulum 2013. Lalu berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan ini diarahkan untuk mengembangkan nilai yang membentuk karakter yang positif, tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, serta melalui pembiasaan dan keteladanan. Seperti anak misalnya diajarkan setiap datang ke sekolah, itu yang pertama kali apa yang akan dilakukan yaitu misalkan bersalaman dengan gurunya. Setelah itu meletakkan tas, meletakkan sepatu pada tempatnya, begitu. Lalu setelah itu berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pengembangan kecakapan hidup ini pemberian rangsangan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Mengembangkan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu, baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Lalu kecakapan hidup ini dikembangkan pada anak usia dini, mencakup hal-hal yang sederhana yang diperlukan untuk anak, misalnya menolong dirinya sendiri. Misalkan ketika makan itu harus makan secara sendiri, lalu setelah itu merapihkan tempat makannya, lalu bisa memakai dan melepas sepatu sendiri, lalu bisa ke toilet atau merapihkan baju sendiri, misalkan begitu ya, lalu bisa menolong teman dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif ini lingkungan pembelajaran yang diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman dan nyaman untuk anak. Penataan ruangan diatur agar anak bisa berinteraksi dengan guru ataupun pendamping guru dan anak-anak lainnya. Sebagai guru ini kita perlu mengupayakan agar lingkungan belajar anak ini aman, artinya harus ada beberapa kondisi fisik dan non-fisik yang diubah agar lingkungan ini menjadi kondusif. Semisalnya PAUD harus ada pagarnya. Lalu benda-benda yang akan dimainkan oleh anak itu harus aman, tidak keras. Lalu dan dapat dijangkau oleh anak. Tata letak misalkan lemari itu harus bahayakan untuk anak dan lain sebagainya, begitu. Lalu berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antar anak dengan anak yang lainnya. Anak-anak ini sesungguhnya telah memahami konsep demokratis dan menerapkan dalam keseharian. Mereka biasanya menanyakan kepada ibu atau ayahnya apakah boleh melakukan ini atau itu, begitu ya. Juga mengembangkan konsep demokratis pada anak itu supaya anak tidak memaksakan untuk melakukan apa yang diinginkannya, gitu. Lalu pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar belajar kontekstual dan termasuk narasumber atau guru adalah orang yang tentu yang dilibatkan sesuai tema. Misalnya namanya yaitu guru, artinya bisa menggunakan narasumbernya guru tersebut atau orang tua yang berprofesi guru, misalkan gitu. Lalu misalkan ada orang tua yang berprofesi dokter atau nelayan, itu bisa dipakai menjadi narasumber karena di PAUD itu ada kerjasama antara lembaga dengan orang tua yang di mana orang tua tersebut dapat mendukung program yang ada dalam kegiatan tahunan di sekolah. Lalu Pak Denny, selanjutnya. Ya, sebentar. Internetnya lagi nggak stabil. Oh ya, sudah. Pembelajaran PAUD yang bermutu itu ada hubungan yang hangat antara pendidik dan anak, antara pendidik dengan tenaga pendidik serta anak. Yang pertama yaitu kita bisa mengenal dan memperhatikan pada setiap anak. Lalu
Lalu ketika kita berbicara tidak bisa berteriak, harus berbicara dengan lembut seperti yang disampaikan oleh Bu Cici, bahwasannya guru itu merupakan role model utama yang akan ditiru karena anak itu sifatnya adalah imitasi. Serta memberikan hukuman pun tidak serta-merta memberikan hukuman misalkan mencubit, memukul, itu pun tidak boleh ya, karena artinya ketika kita memberikan sesuatu hal itu kan itu membekas bagi anak. Lalu menerapkan tingkah laku positif, misalnya memberi contoh dan bukan melarang gitu. Lalu dimensi mutu yang kedua yaitu interaksi yang menstimulus. Dapat dilakukan dengan bercakap dengan setiap anak, memberikan pertanyaan yang memacu untuk anak berpikir, serta terlibat dalam kegiatan bersama anak. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu lingkungan main yang tertata aman. Lingkungan main yang tertata aman ini bisa kita atur dengan suasana kelas di dalam maupun di luar agar aman, sehat, sesuai kebutuhan anak. Lalu memiliki jadwal pembelajaran dan kegiatan rutin yang terencana pada tiap tahunnya yang akan diturunkan di kegiatan semester dan harian. Lalu materi dan kegiatan bermain yang berfokus pada anak ini bisa kita lakukan dengan menyediakan alat permainan edukatif dan materi lain untuk anak belajar dan menarik untuk anak, mendorong anak belajar melalui kegiatan main, lalu bisa menyiapkan kegiatan belajar melalui lalu itu seimbang untuk kegiatan individu-individu kelompok kecil maupun besar sesuai dengan metode pembelajaran yang dipakai oleh guru tersebut di lembaga tersebut. Lalu yaitu pembelajarannya mengacu pada kurikulum 13 yang saat ini diterapkan di sekolah, yaitu dapat dilakukan dengan menyusun rencana pembelajaran yang menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak, yang ada 6 aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik, bahasa, emosional, sosial, seni, serta nilai agama dan moral. Lalu memilih topik atau tema pembelajaran yang dekat dengan lingkungan dan budaya anak. Lalu penilaian pembelajaran yang objektif. Ini dapat dilakukan dengan meluangkan waktu, melakukan observasi perkembangan dan kegiatan pembelajaran di setiap anak. Lalu kita bisa mencatat perkembangan anak, memanfaatkan informasi dari penilaian dan penyusunan rencana kegiatan di setiap hari. Lalu berkomunikasi dengan keluarga tentang keberhasilan dan kesulitan anak tersebut. Lalu yang selanjutnya itu pelibatan orang tua dan masyarakat. Di sini kita dapat melakukan kegiatan dengan cara menjalin komunikasi rutin dan positif dengan keluarga anak, lalu melibatkan keluarga dan masyarakat dalam berbagai kegiatan di pelayanan PAUD. Baik Kak Deni, itu paparan dari saya. Pak Deni. Ya. Oke. Saya Bapak. Oke, terima kasih Bu. Apakah ada slide selanjutnya, Pak? Slide selanjutnya. Sepertinya ada. Terima kasih kayaknya. Slide selanjutnya. Ada nggak, Pak? Slide selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ada bahasa kata-kata itu. Iya. Oke, terima kasih kepada Bu Lia atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya tentang pendidikan anak usia dini ya. Jadi kalau Bu Cici menjelaskan tentang beberapa definisi, kemudian azas-azas atau aspek-aspek dalam pembelajaran PAUD, kemudian Bu Lia Rika menjelaskan tentang jenis-jenis layanan di PAUD, kemudian juga prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip pembelajaran PAUD ya. Nah, tentunya teman-teman di sini mayoritas adalah mahasiswa PAUD ya, PIAUD ya, dan guru PAUD ya. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang dunia kepaudan. Apalagi Bu Lia Rika dan Bu Cici ini asesor BAN PAUD ya. Sudah sejak tahun 2017 ya kalau nggak salah ya, sehingga pengalamannya sangat luar biasa. Oke. 2016 Bapak. Dari 2016 yang sudah 4 tahun ya pengalamannya
mengasesmen guru-guru PAUD sudah sejak lama ya, sudah 4 tahun. Oke. Terus selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk cermin pertama kita buka 3 orang penanya terlebih dahulu. Kami persilakan langsung saja berbicara di sini. Buka video dan mikrofonnya kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan 3 dulu. Langsung aja ditujukan ke Bu Cici atau ke Bu Lia, langsung saja. Ya, kita santai ya. Atau kalau ada yang malu untuk tampil berbicara di Zoom, ya, menampilkan wajah dan video, bisa melalui chat box ya. Ini di chat box sudah ada yang chat. Oh, bukan pertanyaan. Nah, ya silakan. Oh, gimana? Oh ya ya. Oh ini pertanyaan ya. Pertanyaan. Oh ya pertanyaan ini ternyata dari Mbak Siti Nur Komalasari. Ya, pertanyaannya untuk kedua narasumber ya. Untuk Bu Cici dan Bu Lia, bagaimanakah sistem pembelajaran yang baik bagi anak usia dini di masa pandemi? Ya, ini ditujukan ke dua narasumber. Ya, saya kira langsung dijawab aja ya. Atau mau menunggu pertanyaan yang lain, Bu Cici dan Bu Lia? Iya. Ya, baik Pak. Bagaimana Pak? Maaf Pak, suaranya. Oh, pertanyaannya bagaimana sistem pembelajaran yang baik bagi anak usia dini di masa pandemi sekarang ini COVID-19. COVID-19 itu kan kita pembelajaran jarak jauh ya, atau daring. Chat dari Siti Nur Komalasari, mana nih wajahnya ya? Ini pertanyaannya dari chat juga nih. Dari chat box pertanyaannya tidak menandakan aja. Ya. Iya, dari Siti Nur Komalasari. Jadi mana nih mukanya? Oh, iya. Assalamualaikum, Sari. Sepertinya gemukan ya. Jadi gini, bagaimana sistem pembelajaran yang baik bagi anak usia dini di masa pandemi? Kita tahu kalau masa pandemi ini tidak direncanakan. Ya. Volumenya mohon maaf. Mantul ya. Jadi, ya, masa pandemi ini tidak direncanakan. Sebenarnya dari kemajuan teknologi, kita sudah bisa menggunakan teknologi daring tadi. Kita bisa belajar dari rumah atau sistemnya online seperti itu. Tetapi karena tidak direncanakan, gimana ini? Terlempar ya? Karena pandemik ini maka belum siap, tapi disiapkan seperti itu. Dan pertanyaannya adalah sistem pembelajaran baik bagi anak usia dini bagaimana? Yang pertama pasti pembelajaran yang bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Kedengaran? Ya, kedengaran. Moga-moga ya kedengaran. Jelas. Kedengaran Pak Denny? Ya, Bu, terdengar sangat jelas. Oh iya. Jadi sistem pembelajaran yang bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Seperti apa nih sistem pembelajaran? Yang pertama adalah bagaimana antara PAUD dan yang orang dewasa yang berada di rumah, atau misalnya bisa orang tua Pak, atau ketika anak itu tinggal sama tantenya atau tinggal sama mbaknya, itu bisa berkolaborasi antara guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan di PAUD berkolaborasi dengan orang dewasa sekitar anak di rumah. Sistem pembelajaran seperti apa? Yang pertama, ketika memungkinkan adanya sinyal tadi,
adanya alat komunikasi yang cukup, minimal ada HP yang bisa WhatsApp lah minimal, bisa untuk mengirim tugas, mengirim video. Jadi guru ini membuat video, nanti anak ini mencontohkan videonya, atau mengirimkan beberapa tugas-tugas, bisa beberapa, misalnya tidak hanya tugas ya, beberapa contoh-contoh konkret yang dilakukan oleh guru yang bekerjasama dengan orang tua. Iya. Contohnya yang dikhawatirkan tidak ada sinyal, tidak memungkinkan, seperti itu ya Sari ya? Ini apa namanya, kalau kendalanya itu yaitu WhatsApp. Bagaimana nih Bu kalau misalnya daerahnya tidak ada sinyal, tidak bisa di masa pandemik ini, boro-boro ada sinyal, HP pun susah. Iya, HP gitu kan? Ini ya, kendalanya ada di HP. Bagaimana caranya? Berarti guru membuat sesuatu penjadwalan, misalnya beberapa anak di misalnya jam 8 sampai 9 itu 5 anak dengan tempat yang dengan di set dengan jarak tertentu, misalnya seperti itu. Bagaimana di satu pembelajaran itu guru dalam satu pembelajaran itu pembelajaran yang menyeluruh atau holistik, tidak hanya mengembangkan salah satu aspek perkembangan saja, tetapi 6 aspek perkembangan bisa dikombin menjadi salah satu pembelajaran. Jadi anak itu tetap mendapatkan pembelajaran seperti itu. Ya, itu dari saya. Mungkin ditambahkan dengan Bu Lia atau Sari, ada yang mau ditanyakan? Boleh, itu dari saya. Bagaimana pembelajaran di masa pandemik ketika ada sinyal dan tidak ada sinyal, ataupun ketika memang teknologi informasi ada, bisa digunakan, ada juga di daerah pelosok yang memang susah untuk mendapatkan itu. Sepertinya ada yang mau ditambahkan, silakan, atau ditanyakan lagi, Sari. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Jelas sekali ya jawabannya, dan sangat berpengalaman Bu Cici. Bagaimana? Sedikit, Pak. Gimana Bu Lia mau menambahkan? Bisa saya tambahkan sedikit Pak terkait dengan tadi apa? Ditampilkan share screen lagi ya? Enggak, ini apa pertanyaannya, karena punya saya ini pindah ke HP Pak lewat notebook ini keluar. Ya, saya bacakan ya. Saya bacakan kembali. Saya tambahkan sedikit terkait dengan pemaparan Bu Cici tadi, bahwasanya terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Guru perlu memperhatikan untuk membuat rencana kegiatan pembelajaran di tiap harinya dengan mengacu aspek perkembangan yang sesuai dengan usia anak yang akan distimulasi. Lalu kegiatan yang akan dilakukan itu dikirimkan bisa melalui grup orang tua bersama guru, dan lalu meminta orang tua supaya bisa menstimulasi tentang kegiatan main apa yang akan dilakukan di hari tersebut. Dari hasilnya nanti, itu bisa orang tua merekam atau memvideokan atau berbentuk foto, dikirimkan kembali ke guru untuk guru supaya bisa mengevaluasi apa yang bisa dicapai di hari tersebut. Begitu, Pak. Pak Denny, terdengarkah suara? Ya, terdengar Bu Lia. Tentang kegiatan belajar di masa pandemi ya, banyak metode yang digunakan tadi. Ada ininya tambahan lagi Bu Lia? Sudah, jangan lupa Kak. Ya, artinya jangan lupa guru tersebut tetap membuat rencana kegiatan harian dan mengirimkan kegiatannya supaya orang tua bisa menstimulasi anak di rumah, serta mengirimkan kembali hasil kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut supaya guru bisa mengevaluasi pencapaian perkembangan yang dilakukan di hari tersebut, begitu Pak. Ya, jadi harus terpantau ya, ada kerjasama antara guru di sekolah dengan orang tua, begitu ya, entah itu metodenya melalui daring atau melalui penugasan atau melalui dengan studi kelompok kecil gitu ya, pembelajaran di kelompok kecil gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Lia dan Bu Cici. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya
Ini dari Mbak Galuh Trisna Sagita Hartati dari PIAUD Yayan Metro. Pertanyaan ditujukan untuk Bu Lia Rika. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan dari pendidikan TK atau RA dengan pendidikan Kober? Karena banyak yang saya temui, PAUD tersebut menyediakan layanan Kober, tetapi di dalamnya hanya terdapat pembelajaran usia 4 sampai 6 tahun. Nah, ini jenis layanan PAUD ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini Mbak Galuh Trisna Sagita ya yang bertanya? Iya. Iya, Ibu. Iya, Mbak Galuh, terkait dengan pertanyaannya apa yang membedakan dari pendidikan TK atau RA? Oke, TK atau RA itu adalah satunya taman kanak-kanak, yang RA adalah Ratul Atfal. Taman kanak-kanak ini bernaung di bawah pendidikan dasar yang ada di Kemendikbud, lalu sedangkan RA itu yang berada di bawah Kementerian Agama, Mbak. Ya, sampai di sini paham dulu, Mbak? Paham, Jadi Bu. yang satu di bawah pendidikan dasarnya Kemendikbud, yang satu RA di bawah Kementerian Agama. Lalu dengan pendidikan kelompok bermain. Kelompok bermain ini adalah sebenarnya TK dan kelompok TK atau RA serta kelompok bermain itu merupakan layanan pendidikannya. Sedangkan PAUD itu merupakan satuannya. Jadi PAUD itu bisa dibilang payungnya, Mbak. Di mana payung itu di bawahnya atau di dalamnya ada program yang namanya TK atau RA, lalu kelompok bermain, SPS, dan sebagainya. Kalau TK atau RA ini melayani usia 4 sampai dengan 6 tahun, lalu kelompok bermain ini melayani usia 2 sampai dengan 4 tahun. Lalu pertanyaan Mbak tersebut, karena banyak yang saya temui, PAUD tersebut menyediakan layanan Kober, tetapi di dalamnya terdapat pembelajaran usia 4 sampai 6 tahun ya, Mbak? Iya, Bu. Iya. Ya. Coba dong suaranya siapa itu yang masuk? Siapa tadi? Resfianza Kansa Fafin. Apa ada Pak pertanyaan? Denny, suaranya bocor, Pak. Iya, Bu Res. Ya, tadi udah saya ini. Resfianza. Ya, mohon dikontrol mic-nya ya. Mbak Galuh. Ya, Mbak Galuh. Gimana Mbak Galuh? Ada pertanyaan Mbak Galuh. lagi? Iya, Bu. Nggak ada suaranya. Ada Bu, ini udah keluar. Mbak Galuh. Iya, Bu. Pak Denny. Ya, Bu. Pak Denny. Ya, Bu Lia, gimana? Iya, ini suaranya ada yang bocor, Pak. Jadi saya mau menjelaskan lagi Iya. ini. Suaranya ada Iya. yang masuk. Ya, saya Maaf ya, Pak. mute all dulu ya. Iya. Udah mute semua, Bu. Iya. Lalu Mbak Galuh, saya lanjutkan lagi. Mengapa layanan kelompok bermain tetapi usianya 4-6 tahun? Karena kelompok bermain itu kan ketika dia mendirikan pelayanan itu biasanya ada izin pendirian. Izin pendiriannya itu biasanya apakah dia mau membuat TK ataukah dia membuat kelompok bermain. Tapi ternyata faktanya di lapangan banyak sekali kita temui kelompok bermain itu terisi oleh anak usia TK. Begitu ya, Mbak? Iya, Bu. Halo, Mbak Galuh. Iya, Iya. Ibu. Lalu pertanyaannya apa nih? Sebenarnya itu menyalahi dengan atau fakta. enggak? Sebenarnya menyalahi atau enggak? Karena kan layanannya itu Kober, tapi pembelajaran di dalamnya itu hanya tersedia usia 4 sampai 6 tahun. Sedangkan kalau Kober itu usia 2 sampai 4 tahun. Oh, begitu. Harusnya TK ya. Kober tapi Secara izin harusnya dia mengurus untuk layanan usia TK kalau dia banyak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Tetapi ketika pembelajarannya kita lihat kembali lagi, kalau jika sesuai berarti ya enggak apa-apa. Cuman kalau tidak sesuai,
misalkan itu usianya 4-6 tahun, ternyata dia pakai silabus yang usianya 2-4 tahun, ya jelas itu menyalahi gitu kan Mbak. Tapi harus diperhatikan ketika yang dilayani itu usia 4-6 tahun, maka satuan tersebut harusnya cepat mengajukan permohonan lagi terkait dengan program Satuan Taman Kanak-Kanak, begitu Mbak. Harus mengajukan permohonan izin itu ya, membuka TK ya, Iya, harusnya ya, kalau usia 4-6 tahun. Iya, membuka TK. Maka izinnya dilihat dulu, izinnya itu langsung atas nama PAUD atau dia izinnya kelompok bermain. Karena kalau izinnya kelompok bermain, artinya di dalam itunya dia apa ya Pak, kurang pas kalau dia buka TK gitu kan. Iya. Tapi kalau dia PAUD, izin operasionalnya berbentuk PAUD gitu ya tulisannya, itu dia bisa buka program yang namanya Taman Kanak-Kanak juga di dalam situ. Juga. Oh ya. Gitu ya. Jadi dia punya 2 program di dalamnya. Mungkin perlu pengawasan juga dari Dinas Pendidikan ya untuk masalah ini. Karena ya biasanya kan ada pengawas juga ya yang datang. Pengawas juga ya. Ada supervisi dari pengawas ya. Harusnya ini bisa terdeteksi masalah seperti ini ya. Oke, ada tambahan lagi? Mungkin Mbak Galuh. Cukup. Cukup. Mbak Galuh paham ya? Yang Ibu sampaikan, kalau tadi usianya 4-6 tahun, yang saya harapkan walaupun di situnya backgroundnya masih kelompok bermain, misalkan gitu, tapi yang saya harapkan adalah distimulasi dengan perkembangan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, yaitu TK gitu ya. Karena itu runtutannya panjang Mbak, ketika rencana itu harus merubah dari silabus awal, ya tentang kurikulum sekolah yang dibuatnya itu sampai dengan rencana kegiatan harian tersebut begitu. Ya, kurikulumnya berbeda ya Bu, antara Koper dan TK begitu ya. Ya karena persepsi masyarakat juga kadang salah ya. Jadi Koper itu mereka sangka PAUD gitu. Kalau sebelum TK PAUD dulu, padahal itu persepsi yang salah ya. Tugas kita yang meluruskan itu sebenarnya, teman-teman yang dari PAUD ini meluruskan bahwa usia 2-4 tahun itu namanya Koper. Kemudian 4-6 TK, dan mereka semua ini PAUD. Jadi PAUD itu banyak gitu ya. Ada TK, ada PAUD, ada Koper ya. Tapi sering nyebutnya PAUD gitu. Itu yang menjadi TPA. Jadi kesalahan persepsi ya. Iya. Oke, sudah clear ya masalah ini ya, Mbak Galuh. Ini ada pertanyaan lagi sepertinya. Yaitu pertanyaan dari Norinda Sumiar, mahasiswa PIAUD juga ini, PIAUD IAIN Metro. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Siti Kurniasih. Bu Cici lagi ya. Selama pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring atau luring? Oh, daring dan luring ya. Kalau daring itu melalui online, luring itu tatap muka langsung. Ketika belajar dari rumah, BDR, ya. BDR diperlukan kerjasama antara guru dan orang tua. Namun ada beberapa orang tua yang tidak bisa diajak kerjasama. Misalkan seperti tidak ada respon yang diberikan orang tua ketika guru memberikan tugas berupa video pembelajaran. Ini gimana ini untuk mengatasi persoalan ini, Bu Cici? Oh, lagi di perjalanan. Oh, Bu Cici ada keperluan lain? Atau mungkin dari Bu Lia Rika bisa menanggapi, atau teman-teman yang lain juga bisa sharing mungkin yang mempunyai pengalaman seperti ini ya, karena teman-teman yang lain kan juga ada yang dari sudah menjadi guru ya, guru PAUD. Pengalaman seperti ini gimana? Kalau ada orang tua itu sulit diajak untuk bekerja sama, misalkan tidak ada respon ya, meskipun ya kalau kendala sinyal bisa diatasi, tapi ketika tidak menggunakan online atau luring penugasan, orang tua tetap tidak mau diajak kerjasama. Nah, ini seperti apa gitu?
Ya, gimana? Atau Ibu Suatun mau menambahi? Gimana caranya? Atau mau mendatangi langsung anaknya, mendatangi orang tuanya, atau anaknya dipanggil ke sekolah untuk belajar bersama? Kan tidak harus semuanya online begitu. Dan ada pemateri Bapak, silakan. Ada Bu Lia dulu Pak. oh ya, Bu Lia Rika, monggo kami persilakan. Ini ada orang tua yang sulit ya, mungkin orang tuanya sibuk gitu ya. Ya. Baiklah, coba saya akan menjawab ya Pak terkait dengan pertanyaannya Mbak Nurinda. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan guru ketika orang tua acuh terhadap pembelajaran anak ketika anak belajar dari rumah? Artinya di sini guru tersebut bisa memberikan jadwal sebenarnya apakah per tiap hari itu berapa kapasitas anak yang bisa datang sesuai dengan protokol standar kesehatan juga, menggunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya gitu ya. Lalu membatasi jamnya sampai jam berapa, hanya misalkan di sekolah 1 jam katakanlah, lalu 1 jam itu berapa anak, misalkan 5 anak atau berapa anak, dengan mengimbangi atau bisa melihat berapa jumlah guru yang ada di sekolah gitu. Ketika memang orang tua acuh itu juga kita bingung juga kalau misalkan jaraknya jauh ya Pak. Artinya kita kan hanya bisa memfasilitasi. Ketika anak dan orang tuanya sendiri tidak bisa diajak kerjasama, artinya maka guru tersebut bisa juga memberikan jadwal gitu di tiap harinya dengan standar berapa per jam berapa anak begitu. Oh ya, bisa terjadwal dengan jumlah siswa terbatas. Itu bisa juga dilakukan pendekatan antara guru dengan orang tua secara misalkan melakukan japri atau apa begitu ya, terkait dengan bahwasannya kita juga mau mengisi nilai rapot Bu gitu, atau mau mendeskripsikan terkait perkembangan apa saja yang telah dicapai pada semester ini gitu. Dimohon supaya orang tua bisa bekerja sama juga. Ya, diajak kerjasama ya, diajak ngobrol secara baik-baik, diberi pengertiannya begitu ya. Ya, banyak alternatif ya ternyata ya untuk mengatasi berbagai macam persoalan BDR ya. Jadi bisa menggunakan kelas kecil yaitu dengan jumlah siswa terbatas, dengan terjadwal, dengan memenuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker tentunya ya, kalau memang pembelajaran tatap muka harus diselenggarakan. Ya, bisa juga dengan mendatangi orang tuanya ya. Memang di berbagai daerah itu berbeda-beda ya. Bahkan untuk mertua saya yang guru SD itu, beliau mendatangi siswanya ya secara berkelompok ya. Jadi mendatangi ke rumah, nanti di rumah tersebut sudah ada 5 orang yang siap belajar ya, karena keterbatasan alat media seperti handphone dan sinyal ya. Jadi mendatangi dibuat kelompok-kelompok ya, 5 orang dengan jadwal tertentu ya. Ya, tapi memang kalau rumahnya jauh ya menjadi kendala transportasi bagi guru juga kalau mendatang. Tapi kalau murid PAUD ya saya kira tidak terlalu sangat jauh lah ya. Ya, kemudian kami ingatkan lagi kepada para peserta untuk mengisi link daftar hadir seperti yang sudah ditulis di chat box ini. Jangan sampai lupa nama instansi, diisi lengkap semua karena ini nanti akan di-generate secara otomatis ke sekalian sambil foto bersama Pak Denny. Oh begitu ya. Ini langsung foto, berarti waktunya sudah ini atau ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan teman-teman sekalian? Gimana Bu Lia? Mungkin ada kesibukan lain, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Pak, baik. Kami persilakan. Kalau tidak ada,
kita cukupkan ya. Oh, tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini ada sesi foto untuk sesi selanjutnya. Sesi foto ini belum ditutup ya. Sesi foto dulu nggak apa-apa, karena nanti jadi kami harapkan untuk menghidupkan videonya terlebih dahulu ya. Kemudian akan kami screenshot untuk dokumentasi ya. Ya, baik teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, ini kita mau ada sesi foto untuk dokumentasi. Mohon menghidupkan kameranya ya. Ya, ini ada sekitar 3 page ya. Mohon di ini. Ya, 1, 2, 3 page 1. Silakan buka fotonya. Ya, kalian nggak tahu page-nya ya. Saya yang tahu page-nya. 1, 2, 3 senyum. Ya, langsung saya kirim lewat WhatsApp. Waduh, di sininya keluar ya WhatsApp-nya, bentar ya. Karena biar lebih cepat saya copy di WhatsApp. Mungkin dari Bu Satun bisa foto ya. Bu Cici baru bergabung ini Pak. Yes. Ya, sebentar, ini saya mau screenshot tapi saya menggunakan ini ya. WhatsApp-nya keluar ternyata. Bentar. Oke, itu. Bentar ya. Ini banyak yang belum. Videonya tolong dibuka dulu. Dua, 3. Senyum, smile. 1, 2, 3. Ini foto model semua ini. 1, 2, 3. Ada yang tidur ya nih? 1, 2, 3. Ya, karena ini. 2, 3. Udah, sorry. Terima kasih. Nah, terima kasih. Pak, silakan. Ya, demikian sesi foto ya. Oh, ini ada pertanyaan ini. Apa mau dijawab ini? Satu lagi pertanyaan dari mahasiswi PGMI untuk Bu Cici. Apakah Bu Cici ada? Iya, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri ya. Bagaimana? Bagaimana? Kelihatan nih chatnya, Nggak kelihatan. Maaf, tadi terlempar. Iya, saya bacakan ya. Mohon pertanyaan mohon di-submit. Iya, saya bacakan ya. Namanya dari Anif Novitasari PGMI, ditujukan kepada Ibu Cici. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pembelajaran yang efektif terhadap anak berkebutuhan khusus? Ya, pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Oh, Bu Cici ini udah di jalan, mohon maaf ya. Iya. Iya, untuk anak yang berkebutuhan khusus, kita lihat dulu berkebutuhan khususnya itu apa. Ada beberapa berkebutuhan khusus, misalnya kalau anak autis. Nah, anak autis kan salah satu anak berkebutuhan khusus. Kita lihat lagi berkebutuhan khususnya itu ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Kalau misalnya contohnya anak berkebutuhan khusus yang ketika masuk ke dalam pendidikan anak usia dini, ketika memang dalam tarafnya ringan, itu kita bisa lihat lagi pembelajarannya disesuaikan dengan pembelajaran anak usia dini. Namun ketika kategorinya sudah kategori sedang dan kategorinya hingga berat, itu kita harus kolaborasi dengan psikolog. Contohnya kalau misalnya anak autis ringan, pembelajaran yang efektif bagaimana? Kalau kita belajar efektif untuk anak usia dini, untuk anak berkebutuhan khususnya autis ringan, kita harus berbicara di depan mereka.
tidak bisa kita melakukan pembicaraan tidak menatap mereka, seperti itu salah satu contohnya anak berkebutuhan khususnya. Jadi kita spesifikin dulu anak berkebutuhan khusus kan ada beberapa berbeda-beda ya. Kita spesifikasi kembali itu masuk ke kategori yang seperti apa. Itu. Tadi siapa yang nanya? Dari Anif Novita, Anif, bagaimana mahasiswi PGMI. Anif, Mbak Anif, ya. Mana ada tanggapan atau tambahan? Maksudnya anak berkebutuhan khusus yang seperti apa? Jadi kita screening dulu. Ini masuk ke kategori. Jadi kalau untuk guru itu tidak boleh mencas anak itu mengalami berkebutuhan khusus seperti apa. Jadi kita emang harus berkolaborasi dengan psikolog dulu seperti itu. Dan untuk pembelajarannya baru kita akan kaitkan ketika masuk kategorinya seperti apa, ringan, sedang, ataukah berat seperti itu. Ya di film India itu ya yang anak disleksia apa namanya Tarenari Zami itu orang tuanya tidak mengetahui apa anaknya berkebutuhan khusus yaitu disleksia, jadi malah disiksa-siksa. Jadi ya memang ini perlu peran yang sangat ini ya, baik dari guru maupun orang tua bisa mendeteksi kesulitan belajar dari anak. Iya, anak disleksia pun atau kesulitan belajar pun itu sebenarnya memiliki potensi berbagai potensi lainnya. Contohnya aja anak misalnya ada beberapa artis ya yang memang mengalami disleksia. Ternyata dalam segi misalnya bermusik mereka lebih bisa berpotensi seperti itu ya. Jadi setiap anak itu memiliki kekurangan dan kelebihannya, tapi bagaimana dengan kelebihannya itu kita stimulasi, kita selalu memberikan stimulasi yang optimal, maka kekurangannya juga akan tertutupi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang memang misalnya anak yang sulit belajar dalam bidang misalnya matematika, diskalkulisia, tetapi anak itu pintar dalam segi musiknya, oleh sebab itu kita stimulasi dia dalam segi hal musiknya seperti itu. Atau enggak anak itu pintar nih main bola atau motorik kasarnya, maka kita stimulasi motorik kasarnya, sehingga kan walaupun anak itu mengalami diskalkulisia ataupun kesulitan belajar dalam bidang matematika, anak ini memiliki potensi di bidang lainnya, sehingga bisa jadi anak itu ketika disimulasi dalam bidang olahraga, maka anak itu bisa menjadi atlet terkenal. Iya. Pak Denny. Ya, jadi sebagai guru dan orang tua kita tidak boleh ini ya memaksakan anak harus pintar ke semua mata pelajaran ya. Harus mengetahui minat dan bakat dari anak didik kita gitu ya. Ya tidak boleh memaksakan harus pintar matematika semua atau pintar olahraga semua ya, jadi harus bijak sebagai orang tua dan guru gitu ya Bu Cici. Terima kasih. Iya, balik lagi kolaborasi guru dan orang tua itu sangat penting seperti itu. Kalau memaksakan anak itu akan berpengaruh kepada otak anaknya juga seperti itu. Kalau yang dipaksakan malah anak itu akan tidak akan cepat untuk menerima pembelajarannya. Itu berhubungan dengan struktur otaknya. Karena ketika dalam bawah tekanan, otak berpikir atau otak limbik anak itu akan off. Bagaimana anak tidak bisa berpikir seperti itu. Ketika anak diberikan pembelajaran dalam tekanan. Anak tidak merasa happy, tapi ketika anak happy, maka limbik atau otak berpikirnya akan on. Dan neuronnya juga akan, sensorinya juga akan saling berhubungan. Terhubung seperti itu. Neuroscience ini ya, berhubungan dengan otak juga. Ya. Kapan-kapan kita bisa diskusi online tentang neuroscience ya, Pak Denny. Neuroscience ya. Kayaknya kalau neuroscience itu berhubungan dengan pembelajaran sangat. Ketika kita memahami tentang neuroscience itu penting, kita akan berpengaruh ketika kita memberikan pembelajaran pada anak usia dini seperti itu. Oh ya, sangat menarik sepertinya, nanti kita diskusikan nanti. Pengen kasih video tentang itu sih. Cuman memang nanti lain kali saja ya kita menggunakan topik itu ya. Iya. Terima kasih Bu Cici.
Iya, terima kasih Pak Denny. Bu Lia, apakah ada tambahan atau tanggapan lagi Bu Lia Rika? Halo Bu Lia, apakah ada tambahan? Apakah cukup? Mana peserta? Apakah ada tambahan lagi pertanyaan atau tanggapan? Kalau tidak ada, gimana Bu Lia? Ada tambahan Bu Lia tentang anak berkebutuhan khusus? Kayaknya semakin seru ya, Pak. Ya, monggo Bu Lia. Ya, yang saya tambahkan cuman apa namanya ketika rangsangan pendidikan atau stimulus sesuai dengan kebutuhan. Karena anak itu benar kata Bu Cici tadi kita paksakan kan diri. Iya. Putus-putus ya. Sinyalnya kurang kuat ya kayaknya ya. Jadi stimulus ya tadi dari Bu Lia intinya harus ada stimulus yang baik terhadap anak yang disesuaikan dengan potensi masing-masing ya. Iya. Jadi selain ada 6 aspek perkembangan yang harus dikembangkan kepada anak usia ini juga ada teori multiple intelligence juga ya dari Howard Gardner yang perlu dikembangkan dan tidak mungkin setiap anak itu menguasai semuanya gitu ya. Jadi ada minat-minat tertentu dari siswa untuk mengembangkan kecerdasannya ya. Begitu. Iya, benar Pak. Seru lagi tuh multiple intelligence ditambahkan dengan neuroscience. Wah, mantap. Wah, itu nanti selanjutnya mungkin bisa diagendakan tema seperti itu ya. Lebih spesifik ya. Hari ini konsep dasar PAUD. Hari apa itu? Nanti dijadwalkan sama Bu Uswa. Jadi ya. ada udah ya Pak. Jadi pernah ada juga ini nih apa namanya cerita juga nih. Ini nyata nih. Jadi ada anak yang berkebutuhan khusus kategorinya Down syndrome atau disebut dengan muka monoloid ya. Itu masuk ke pendidikan anak usia dini yang formal gitu kan. Karena orang tuanya itu tidak mau anaknya itu tuh dicap sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Makanya masuk ke dalam PAUD sama pendidikan anak usia dininya itu diterima. Ternyata memang tidak bisa mengikuti gitu kan, karena memang kurikulumnya juga berbeda, pembelajarannya juga berbeda, karena kalau untuk pendidikan anak usia dini atau untuk TK atau KB kan memang lebih kepada anak yang memang tidak berkebutuhan khusus ya. Karena walaupun ya memang anak berkebutuhan khusus itu boleh ditaruh di PAUD formal, namun hanya untuk sosialisasi saja. Karena misalnya kalau Down syndrome kan dari segi pembelajarannya itu dimulai dari pembelajaran kebiasaan, misalnya pakai bajunya sendiri, sedangkan anak-anak yang lain sudah bisa, jadi belum bisa mengikuti gitu. Karena orang tuanya, makanya akhirnya anaknya tidak dapat distimulasi dengan optimal seperti itu. Masuk ke SD pun akan tidak naik kelas terus gitu, karena emang tidak bisa menerima pembelajaran seperti itu. Iya, harus sesuai. Karena memang harus ada pembelajaran khusus, walaupun ditempatkan di PAUD formal boleh hanya untuk sosialisasi. Tapi memang butuh pembelajaran khusus. Ya, asal tergantung gurunya juga ya. Kalau gurunya memang bisa karena kan butuh penanganan khusus ya. Karena kan ada istilah pendidikan inklusif. Gitu. Inklusif itu kan harus memenuhi semua ini juga. Iya, boleh di PAUD sebagai untuk menstimulasi sosialisasi bahwa seperti itu, Pak. Oke, cukup deh kalau dari saya. Kayaknya kalau makin banyak lagi, makin dikupas lagi ya. Ya, terima kasih Bu Cici masih menyempatkan waktunya meskipun dalam perjalanan ya, masih di mobil ya.
Baik, rekan-rekan sekalian, ya, beri aplaus kepada kedua pemateri, ya, blok atau pakai reaction bisa ya. Reaction. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa tentang dunia PAUD ini, ya, sangat luas sekali, ya. Tadi terakhir kita ngobrol sampai ke neuroscience dan multiple intelligence. Wah, itu tema yang sangat menarik sekali. Nanti bisa kita lanjutkan diskusinya. Oke, baiklah. Di penghujung acara, marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah luar biasa memberikan ilmunya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada acara diskusi online yang diselenggarakan oleh Rumah Baca Madinah, dan nantikan, ya, diskusi-diskusi selanjutnya. Sangat banyak sekali, ya, topik-topik yang akan dibahas secara online, dan kegiatan ini free dan mendapatkan free e-sertifikat juga, ya, itu dengan cara mengisi daftar hadir tentunya, ya. Oke, saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini mohon maaf juga apabila banyak salah kata dan pengucapan, ya, atau tingkah laku yang kurang berkenan. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu ilmunya.